seperti apa Pak John pendekatan yang seharusnya safety officer, safety inspector atau safety di lapangan itu bagaimana sih mereka itu yang seharusnya? Oke. Saya buat dua kondisi pendekatan yang saya sebut sebagai pendekatan reaktif dan pendekatan yang proaktif. Nanti Mas sebagai owner perusahaan, sebagai yang punya perusahaan, mana yang Mas pilih nantinya? Mana yang menurut Mas lebih menguntungkan bagi Mas secara pribadi, ya, bagi perusahaan, bagi organisasi? Saya sebutkan dulu sekarang perbedaan antara pendekatan yang reaktif dan pendekatan yang proaktif. Pendekatan reaktif itu seperti ini Mas. Secara singkat saya gambarkan tuh, seorang safety officer datang ke lapangan pagi-pagi, kemudian dihadiri tubuh safety meeting, ya kan. Kalau mereka tuh bagian structure fitter, Pak, pekerjaan hari ini saya menggerinda ini, Pak, yang sudut-sudut tajam ini, Pak, kami perlu di bevel, dihaluskan, Pak. Habis itu yang sebelah sana, Pak, kita perlu potong, Pak, ini yang pipa-pipa ini, Pak, potong sama I-beam ini kita perlu potong. Pekerjaan structure fitter, ya kan. Oke, Pak. Nah, pada saat mereka mulai bekerja, lalu didatangin safety officer ini, diobservasi sama dia nih kondisi pada saat si pekerja sedang membevel tadi, sudut tajam tadi. Pas dilihat, loh Pak, Bapak sedang membevel pekerja ini kok pengendalian fire blanket, selimut api agar api itu tidak terkena orang lain atau tidak ke tempat-tempat yang mudah terbakar, itu tidak ada misalnya. Pak, kenapa kok tidak pasang fire blanketnya dulu Pak sebelumnya? Mohon maaf Pak, stop sebentar, tolong Mas bapaknya ambil dulu fire blanket ke gudang. Berhentilah si pekerja ini, si A ini, apa namanya si A ini pergi ke gudang 10 menit baru balik, dia pasang fire blanket itu 10 menit waktu dia ngambil pasang fire blanket. Jalan lagi lah si safety ini, ketemu lagi sama pekerja sedang memotong batu gerinda ini kan, nging. Pada saat dia memotong, anggap saja pemadam api dia itu tekanannya itu low. Tekanan pemadam api itu low. Pak, mohon maaf Pak, ini pemadam api Bapak ini, yang Bapak pakai ini, tekanannya sudah low nih, mungkin sudah pernah terpakai ini. Nah, tolong Bapak ganti dulu ke store, ke gudang. Berhentilah orang ini, ngambillah dia ke store, gudang. 15 menit, karena jauh kan gudangnya kan, 15 menit dia baru balik. Nah, jadi pendekatan ini saya sebut pendekatan reaktif Mas. Memang safety ini itu ingin mencegah terjadinya insiden agar tidak terbakar, ya. Makanya perlu fire blanket. Nanti kalau kebakaran ada pemadam api yang bagus, itu tujuan safety-nya tuh mencegah insiden, itu betul. Tetapi pendekatan ini itu pendekatan yang saya sebut reaktif. Kenapa? Karena ada waktu yang loss di situ. 10 menit itu ada waktu kerugian di situ, loss. Bagi Mas yang punya perusahaan, ada 10 menit itu adalah sebenarnya bisa diuangkan kerugian di situ. Tambah lagi 15 menit jadi 25 menit itu. Kalau pekerja itu bekerja sebulan, dibagikan dengan per hari dibagikan per jam dibagikan per menit, ketahuan tuh berapa 10 menit itu. Berapa rupiah tuh kerugian di situ sebenarnya. Nah, pendekatan ini pendekatan reaktif sebelah kiri. Nah, sekarang ada juga pendekatan yang proaktif. Proaktif ini pendekatannya berbeda jauh daripada yang reaktif. Proaktif ini pendekatan seperti ini Mas. Dia sebagian besar ke lapangan itu waktunya adalah keterlibatan dia dengan para construction engineer, para drilling operation. Kegiatan-kegiatan mereka ke depan tuh apa? Schedule jadwal mereka, rencana mereka tuh apa? Dia terlibat langsung di situ. Di setiap pekerjaan dia terlibat langsung, perencanaan pekerjaan dengan aman. Nah, misalnya tadi sebelah kanan itu ada pekerjaan membevel, ya. Kalau yang proaktif ini membevel itu sebelum bevel itu berjalan, dia sudah siapkan dulu, dia sudah cek dulu di gudang itu ada berapa banyak fire blanketnya. Ada 4 orang bekerja membevelkan I-beam ini, ada berapa banyak fire blanket yang tersedia. Dia sudah cek dulu. Jadi pasti terpasang dengan tidak akan kurang itu. Jadi dia pastikan itu terpasang dulu. Jadi tidak akan dihentikan walaupun 10 menit itu tidak ada. Kemudian pada saat dia menyiapkan dulu, dia sudah ngomong sama engineer pada saat ke-8, Pak, Bapak mau motong 4 area nih, ayo kita ke store dulu, berapa cukup. Nah Pak, pastikan teman Bapak ini sudah siap dulu. Nah, sudah dicek, sudah ada, jalanlah dengan aman. Begitu juga dengan tadi misal pemotongan tadi kan, ya kan, pemadam apinya kan,
sebelum bawa ke lapangan dia sudah cek dulu pemadam api ada berapa kita, ada berapa titik pekerjaan panas seperti itu, ada berapa pemadam api yang siap, yang dalam keadaan pressure-nya tuh bagus. Nah, jadi dia memang mempunyai pendekatan agar operasi ini, progres ini berjalan tepat waktu tanpa di stop sebisa mungkin ya, tanpa di stop gitu loh. Jadi tujuan dia untuk mencegah terjadi insiden jelas ada karena direncanakan ya, dan construction pun juga mencapai progres dia dengan aman, tercapai. Nah di sinilah antara construction dengan safety itu saling membutuhkan mas. Mereka jadi partner. Kalau tidak ada safety merasa aduh siapa tahu ada yang kurang nih safetyku gitu kan, dia butuh advice dari safety. Safety juga dia butuh advice dari si construction untuk mengetahui apa aja planning ke depan. Berbeda dengan yang tadi yang reaktif. Kalau reaktif tadi menghentikan aja. Wah dia ke lapangan menghentikan. Yang reaktif juga punya risiko. Kalau dia ke lapangan, construction biasanya nggak suka ya kan, kurang suka gitu kan. Kontra mereka. Nah, jadi mas jelas sekali bahwa pendekatan reaktif dan proaktif. Satu lagi mas, keunggulan pendekatan proaktif itu, jika misalnya saya, ingin pekerjaan pemotongan I-beam tadi selain fire blanket. Misalnya karena pekerjaannya itu dekat-dekat dengan pekerjaan lain yang ada pengecatan, harus ada fire watchman misalnya, ya kan? Rupanya ada tuh fire watchman yang saya belum ketahui atau baru ketahui di akhir-akhir ya. Dan saya belum ngomong kepada si supervisornya pekerjaan panas ini. Maka pas kejadian kerja, di sini ada pemotongan, di dekat dia itu ada pekerjaan pengecatan yang ada kemungkinan terbakar, catnya flammable misalnya, jenis material catnya flammable. Nah jadi pada saat kalau sampai ditemukan seperti itu, maka si safety ini beda sama reaktif, yaitu si yang proaktif ini dia akan merasa bersalah, dia akan merasa sedih. Mengapa? Dia akan katakan seperti ini misalnya, Bapak supervisor, saya mohon maaf Pak, saya mohon maaf sekali. Mengapa Pak jangan minta maaf? Karena yang kemarin kita diskusikan, yang kita rencanakan minggu lalu, pekerjaan panas ini sudah kita cek pemadam apinya ada, fire blanketnya ada. Ternyata Pak, 2 hari lalu saya diberitahu bahwa di dekatnya itu akan ada pekerjaan pengecatan Pak. Ini bahannya tuh baru diketahui ini flammable. Nah seharusnya kita harus jaga jarak atau pakai divider. Nah Bapak, mohon maaf, kita perlu diskusi ulang nih dengan orang painter nih. Yang mana yang jalan duluan, kerja panas duluan atau paintingnya duluan Pak? Mohon maaf, ini salah saya. Jadi dia rasa bersalah nih. Karena pekerjaan itu harus dihentikan sebentar. Kenapa nggak direncanakan dari dulu? Seharusnya pekerjaan itu kan menjadi suatu diskusi sejak awal sebelum berjalan painting, sebelum berjalan pekerjaan panas ini. Dia merasa bersalah gitu loh. Jadi apabila suatu kesalahan kecil-kecil pun di lapangan, ada temuan pun di lapangan yang tidak direncanakan, yang menghentikan suatu pekerjaan, dia merasa bersalah mas. Karena dia tuh sebenarnya merugikan organisasi gitu loh. Memang mencegah insiden, tapi ada loss walaupun sedikit. Jadi dia merasa bersalah, bukan malah senang dengan banyaknya temuan. Kalau yang reaktif itu kan temuan bagus, ya kan, mencegah insiden. Tapi di sini selain mencegah insiden, dia juga merencanakan pekerjaan itu dengan aman, progresnya berjalan dengan aman. Itu berbeda. Nah begitu. Nah sekarang bagi mas misalnya sebagai ownernya perusahaan atau sebagai top manajemen yang membutuhkan pekerjaan itu di mana progresnya bagus dengan aman kan, yang mana yang mas akan pilih? Yang proaktif lah Pak. Jadi nggak ada waktu buat stop kerja karena udah disiapkan dari awal. Nah kalau kita ingin mendapatkan para pekerja-pekerja yang mempunyai kompetensi proaktif, ini pekerjaan-pekerjaan proaktif ini ya biasanya orang-orang safety yang sudah berpengalaman. Dia yang sudah tahu apa yang seharusnya ada di tempat kerja, pengamannya sudah ada tuh seperti apa, minimum requirement-nya. Biasanya dia akan sedikit lebih mahal daripada yang tidak tahu dong, itu wajar. Tapi keunggulan dia progres lebih lancar, ya kan? Nah itu pasti ada kurang lebihnya lah ya, dalam mengenai gaji ya, yang murah ya kualitasnya negara rendah gitu loh, yang bagus ya kualitasnya agak sedikit tinggi. Nah bagi teman-teman para safety officer yang melihat video ini, mudah-mudahan ada seperti apa ya, introspeksi diri yang mana kita sekarang, dan perlu pikirkan juga ke depan ini
progres pekerjaan ke depan tuh bukan semakin lama, justru semakin lama, semakin maju waktu, progres tuh malah semakin sempit waktunya. Jadi seperti apa perilaku safety yang dibutuhkan ke depan? Ya, kalau kita misalnya masih berpikir, oh Pak John saya masih reaktif. Nah, dari video ini mulailah kita sadar, saya perlu berubah nih menjadi proaktif. Karena itulah yang akan dibutuhkan ke depan. Ya, bukan hanya mencegah insiden saja, tapi juga mencegah insiden dan mendukung progres. Ya, dua-duanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.